Gimana sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Mas Andi, saya ada tugas nih dari kampus untuk wawancara mengenai tentang marketplace. Oke ya. Soal pertama Mas Andi ya. Kira-kira keuntungan marketplace itu untuk masyarakat apa Mas Andi? Ya, keuntungannya adalah memudahkan Penjualan, jualan, lebih luas jualannya. tidak hanya satu lingkup saja ya. Mas Andi, ya. Jadi bisa kita kirim online, cukup kita di rumah aja. Betul. Itu salah satu. Tidak perlu banyak karyawan. Tidak perlu banyak karyawan. Kita tinggal menggunakan handphone, media, internet. Penting ada kuota. Jadi bisa mencakup bahkan seluruh Indonesia. Di Indonesia bisa. Nah, perkiraan kalau kerugiannya marketplace itu seperti apa? Ya mungkin kerugiannya karena yang pakai marketplace itu yang online itu sudah banyak. Ya kan kita bersaing Daya saing itu. daya saing. Jadi kita ya rezeki-rezekian gitu. Jadi yang kalau di marketplace itu mungkin yang lebih diunggulkannya adalah itu mutu ya. Itu mutu kita dengan Kualitas. kualitas dengan cara iklan yang terbaik ya, menarik. baik menarik. Nah, oke. Untuk kemajuan Mas Andi, kira-kira marketplace ini di Indonesia udah maju atau bagaimana? Oh, sangat maju sekali, sangat maju sekali. Sekarang karena zaman sekarang itu orang sibuk, orang bekerja tapi pengen punya sampingan, ya kan? Sambil kerja sambil jualan. Iya, dia punya barang di rumah, ya kan? Apalagi sekarang ada sistemnya kita nggak nyetok barang di rumah. Reseller. Nah, gitu, betul. iya, gitu. Disitulah. Oke. Udah sangat maju sekali. Sangat maju ya. Iya. Kira-kira dengan jualan manual itu mendingan Mas Andi? Menguntungkannya manual atau tradisional ataukah yang marketplace ini pakai harus? Ya sebenarnya kalau kita mau berusaha capek sedikit mending manual. Uangnya langsung Uangnya kelihatan. langsung asal kita rajin keliling, rajin muter gitu kan. Cuman harus waktu kita harus cukup. Iya betul. Iya, Ya. gitu. Tidak Karena ibaratnya tidak hanya di rumah saja ya. iya, karena itu apa daya saingannya nggak terlalu Banyak kayak marketplace ini. banyak marketplace kan seluruh Indonesia lah. Iya, Karena banyak sekali produk saing. sama gitu. Kadang mirip dikit kita kalah. Kalah gitu. Kalah ini ya, kayak kalah bentuk, kalah ide ya. Kalah ide lah. Kalah ide. Nah, mungkin itu Mas Andi wawancara yang akan yang sudah saya sampaikan. Iya. Dan Mas Andi sehat selalu ya Mas Andi. Iya. Terima kasih atas wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini mohon maaf nih, saya mau melakukan wawancara nih dari kampus ya, tentang marketplace ini. Marketplace itu apa sih Pak Rana? Keuntungannya? Sekarang itu bisnis itu mulai online. Mudah ya Pak Rana? Iya, kemudian ketika kita lebih paling itu dibanding jual secara manual, itu lebih susah karena biaya operasionalnya lebih besar daripada Kalau kerugiannya kira-kira apa Pak Rana? kerugiannya banyak. Kalau secara manual kita udah bekerja sama dengan orang-orang yang tertentu, ketika tidak takut tentu biayanya akan lebih besar. Harus biaya operasionalnya, kemudian setiap pagi kita harus menyiapkan kopi, makanan, sarapan dan sebagainya. Kemudian setiap hari pun laku nggak laku, jadi karyawan kan harus dibayar. Kalau online kan kita cukup di rumah, harus kerja ke lapangan. harus ke lapangan, jadi nggak dengan biaya. Tapi biaya cukup apa? Sekarang itu udah zaman canggih kalau itu. Kalau ini Pak Rana, kemajuannya sebenarnya marketplace ini lebih bagus dari yang profesional atau tradisional, ada yang manual atau yang dengan marketplace? Ya tentu saja marketplace, ya, karena itu online. Kalau manual itu tadi yang biayanya lebih besar karena kita Butuh banyak orang. butuh banyak orang karyawan, ya.
saya jualan kambing, alhamdulillah. Alhamdulillah sekarang dengan marketplace itu secara online cukup kita posting Langsung banyak yang ini, apalagi kita Bisa, banyak ya? teman, banyak grup dan sebagainya. Jadi ini tinggal kita ini, tapi harus jujur. Ya, jujur. Kenapa? Sesuai dengan ini berat atau bobot ya. Karena memang kalau seandainya di online itu ketika diperjualkan suka tidak sesuai ya, tidak sesuai. Jadi ada sistem survei gitu Pak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri Andriani, mahasiswi STIMIK Pranata Indonesia. Dengan ini saya sudah bersama Mbak Aulia. Boleh diperkenalkan Mbak? Boleh, perkenalkan nama saya Aulia Mufauzia. Saya bekerja di klinik dokter gigi. Saya sebagai asisten dokter, kesibukan saya sehari-hari ada di klinik. Tentunya saya sudah mengenal Mbak ya terlebih dahulu. Saya ingin bertanya-tanya nih Mbak mengenai marketplace di Indonesia. Ya, tentunya sudah lumrah dong marketplace di Indonesia seperti apa, yang sedang berbelanja online seperti kaum muda Mbak Aulia. Ya. Kekurangan apa sih Mbak yang diberikan marketplace di Indonesia ini menurut Mbak? Kekurangan ya? Iya. Kekurangannya pertama, banyak oknum yang nggak bertanggung jawab, banyak orang yang ketipu, banyak orang yang menjual barang-barang yang tidak sesuai sama apa yang kita beli. Itu aja sih. Terus seperti apa kelebihan yang diberikan marketplace? Wah, kalau kelebihan sih banyak, terutama ada promonya itu sampai banjir. Terus mempermudah pembayaran, mempermudah waktu, itu sih. Ketertarikan apa sih Mbak yang diberikan oleh marketplace ke kehidupan Mbak dengan berbelanja online gitu? Kalau itu udah pasti sih promo yang paling penting. Itu promo setiap bulan, promo setiap minggu, promo gajian. Wah, itu sih mantap. Pertanyaan terakhir Mbak, Oke. sudah efisien atau belum sih marketplace di kita itu menurut Mbak? Kalau menurut saya, kalau dibilang efisien sih sudah. Cuman ada cumannya nih, marketplace di Indonesia tuh tidak bisa menyaring orang-orang yang misalkan udah tahu banyak banget yang tertipu dari orang yang tidak bertanggung jawab, itu udah langsung diblokir, dan banyak lagi orang yang ketipu. Itu aja sih, kurang menyaring orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih Mbak atas waktunya Oke. dengan pertanyaan saya mengenai marketplace di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri Andriani, mahasiswa STIMIK Pranata Indonesia. Saya sudah bersama Ibu Endang, pemilik warung. Saya ingin bertanya-tanya mengenai marketplace di Indonesia. Tentunya sudah lumrah dong Bu ya, marketplace di Indonesia yang sedang belanja online gitu. Ingin bertanya nih Bu, seperti apa sih kelebihan marketplace di Indonesia itu? Kelebihan marketplace di Indonesia ya salah satunya bisa mempermudah kita belanja, mempercepat kita dalam waktu. Misalnya hari ini belanja, besok bisa langsung datang. Kira-kira itu aja kali ya. Ya, terus kekurangan apa gitu yang ada di marketplace? Kekurangannya kadang tidak sesuai dengan yang dipesan. Misalkan kita pesan warna hijau yang datang warna merah, terus keterlambatan waktu. Udah itu aja. Terus daya tarik seperti apa sih yang Ibu memungkinkan untuk belanja online? Yang pasti satu murah, yang dua berbagai macam jenis, yang ketiganya kita bisa milih-milih, nggak harus datang ke tempat gitu. Terus sudah aman belum sih Bu belanja online? Saya rasa belum aman, soalnya masih banyak orang yang sering ketipu, terus penggunaan akun-akun orang yang bukan akun kita dianuin ke orang gitu. Itu aja. Terus kemajuan apa media sosial ini Pak? Kemajuan teknologi di Indonesia ya salah satunya mempermudah para ibu-ibu untuk berbelanja. Misalnya kita harus ke pasar gitu hanya di rumah saja, terus kita pilih-pilih barang di supermarket, aturan kita ngantri di kasir, ini tinggal pencet. Udah kira-kira gitu aja menurut ibu.
Cukup sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih Bu Endang atas Sama-sama. waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak, ya perkenalkan nama saya Sisi Amalia. Mbaknya namanya siapa? Dewi. Mbak Dewi, aku boleh minta waktunya sebentar gak? Boleh. Aku mau wawancara mengenai marketplace. Sebelumnya Mbak mengenal marketplace gak? Terus Mbak sering menggunakan marketplace gak? Marketplace tuh kayak itu kan aplikasi online Iya, kan? aplikasi online. Iya. Pernah. Nah, sering. Beberapa kali sih, nggak sering. Lebih sering itu menggunakan apa? Aplikasi apa? Shopee. Oke. Terus menurut Mbak keuntungan adanya marketplace di lingkungan masyarakat itu apa aja? Menurut saya sih membantu ya, karena kalau misalnya kita lagi kondisinya lagi nggak fit, terus cuacanya nggak mendukung, atau Iya. kita lagi malas keluar, itu pakai marketplace tuh membantu sih. Menurut Mbak kemajuan marketplace di Indonesia sekarang ini seperti apa? Cukup maju ya, karena kan marketplace itu kan berkembang kan, dari yang awalnya cuman nganterin barang, terus sekarang udah ada makanan, terus sampai ojek online dan lain-lain. Ya menurutku cukup berkembang sih. Menurut Mbak menggunakan marketplace itu aman apa enggak sih? Untuk saat ini beberapa marketplace yang udah pernah aku coba teraman sih, kayak Gojek sama Shopee ya yang baru aku pakai. Iya. Itu aman sih. Mungkin yang baru-baru ini sih yang belum diuji gimana keamanannya. Terus Mbak sendiri pernah nggak kayak menjual produk atau barang di marketplace? Pernah Apa di mana itu? di bukalapak.com waktu itu. Menjual Mesin barang. fax. Oh iya, terus Mbak sendiri pernah nggak? Berapa kali kamu bisa transaksi online dalam sebulan? Tergantung ya, biasanya 1, 2, 3 kali ya, bukan termasuk yang jadi konsumtif sih. Oh, pakai itu. belum termasuk, bukan konsumtif. Ya Tapi cuma memudahkan aja gitu loh. tapi setiap enggak. bulan pasti ada gitu. Iya, beberapa kali ya pasti ada sih. Iya. Apa pertimbangan Mbak sebelum membeli produk di marketplace? Pertimbangannya apa aja? Yang pertama mungkin harga ya, Ya. karena kan harganya lebih murah daripada di office, Yang di kedua? offline store. Terus habis itu yang kedua, biasanya barang-barang di online tuh nggak tersedia di offline. Jadi kayak barang-barangnya tuh relatif lebih iya. banyak pilihannya di marketplace. Iya, Gitu. benar. Dua itu. Terus ada gak pengalaman mengecewakan atau buruk ketika membeli produk di marketplace selama ini? Pengalaman buruk, paling kualitasnya ya. Kualitasnya nggak sesuai, kayak misalnya kita beli harga 80.000 tapi harganya nggak sesuai dengan 80.000 itu. Berarti kurang worth it ya? Iya, kurang worth it. Cuma sesuai sama gambar, cuman ternyata kualitasnya ternyata nggak sebagus yang dibayangkan. Ya udah, terima kasih ya Mbak atas Iya, waktunya. sama-sama. Halo Mbak. Halo. Perkenalkan nama saya Sisi. Nama Mbaknya siapa? Nama saya Rini. Mbak ini saya ingin izin mewawancarai. Apakah saya bisa minta waktunya sebentar? Bisa. Pertama, apakah Mbak mengenal marketplace dan apakah Mbak sering menggunakannya? Ya tentu saja mengenalnya dan sering menggunakannya. Menurut Mbak keuntungan adanya marketplace di dalam lingkungan masyarakat kita itu apa aja? Ya dapat mempermudah dalam berbelanja. Menurut Mbak kemajuan marketplace di Indonesia sekarang seperti apa? Ya sangat berkembang sih ya, sudah banyak yang menggunakan marketplace. Menurut Mbak apakah menggunakan marketplace itu aman? Aman sih ya, tergantung dari tokonya. Kalau Mbak sendiri pernah nggak menjual produk atau barang di marketplace? Kalau menjual produk di marketplace belum sih. Belum ya? Berapa kali Mbak bisa melakukan transaksi online dalam sebulan? 5-6 sih. 5-6 kali? Iya. Berarti Mbak termasuk orang yang konsumtif ya semenjak ada marketplace? Iya. Apakah pertimbangan Mbak sebelum membeli barang pada marketplace? Pertimbangannya ya melihat dari kualitasnya sih. Oh iya. Apakah ada pengalaman kecewakan atau buruk selama membeli produk pada marketplace selama ini? Ya pernah sih ya mengalami. Apa? Misalnya kayak beda warna dikirimnya. Oh, beda warna Iya. atau beda ukuran ya? Iya, kira-kira juga bisa sih. Oke, makasih ya Mbak atas waktunya. Sama-sama. Makasih. Iya. Halo, saya ingin mewawancara nih tentang marketplace di masyarakat tuh kayak gimana.
Mbak biasanya kan diwawancarai. Oh boleh, bersedia. Gini Mbak, keuntungan adanya marketplace di lingkungan masyarakat atau pedagang tuh apa sih? Kalau menurut aku sih keuntungannya adanya marketplace untuk pedagang atau masyarakat itu kan mempermudah ya, jual beli online. Itu bisa mempertemukan antara penjual dan pembeli tanpa harus bertemu secara fisik, secara langsung. Iya. Jadi lebih efisien, lebih praktis dan lebih Jadi memudahkan ya. memudahkan pasti. Lalu ada nggak sih kerugian adanya marketplace itu sendiri? Kerugiannya mungkin ada ya, untuk dengan zaman digital ini kan nggak semua orang mungkin paham, ada yang mungkin pedagang-pedagang yang menjual juga kan ya, mungkin susah kali untuk terjun ke dalam dunia digital mungkin, jadi tetap aja ada kerugian pasti untuk pedagang-pedagang. Jadi nggak semuanya bisa pakai ya Mbak? Iya. Biasanya produk apa aja sih yang dijual di marketplace tuh? Kalau yang aku tahu sih marketplace itu kan banyak tuh barang-barang, bisa perabot rumah tangga, bisa pakaian, tas, bisa elektronik, bisa macam-macam, makanan juga bisa. Banyak sih ya di jual. Lalu apa aja sih jenis-jenis marketplace mungkin yang biasa mbaknya pakai gitu? Kalau yang aku tahu ya di Indonesia ini jenis marketplace itu ada Tokopedia, ada Shopee, ada Blibli, ada Lazada, terus ada OLX, Bukalapak ya kan. Jadi banyak banget yang macamnya Banyak ya. banget ya. Lalu menggunakan marketplace itu sendiri aman? Menurut aku aman banget ya, karena dia kan pihak ketiga tuh di antara pembeli sama penjual, jadi mungkin kalau ada apa-apa tuh kita bisa lapor atau gimana tuh menurut aku tuh aman. Gitu ya Mbak. Yaudah, terima kasih ya Mbak buat waktunya. Sama-sama. Dina Katurianto dari jurusan Sistem Informasi semester 7 ingin mewawancarai tentang marketplace bagi masyarakat. Sini saya sudah bersama dengan Mas siapa namanya? Mas Jerry. Mas Derik ya. Mas, saya ini ingin mewawancarai dan akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang marketplace. Menurut Mas, bagaimana sih kemajuan marketplace di Indonesia? Kalau menurut saya marketplace di Indonesia itu mulai sangat berkembang dan bagus juga ya, terutama bagi para pedagang juga yang beberapa juga yang kita lihat di pasar-pasar sekitaran rumah yang menjual perabotan dan barang-barang yang lain itu yang jauh dikatakan dipandang oleh masyarakat, atau mungkin masyarakat mencari barang tersebut itu dia tidak menemukan. Nah, jadi si pedagang itu akhirnya dia menjualkan produk-produknya itu melalui secara marketplace gitu, yang mana orang lebih mudah juga untuk mencarinya dan lebih fleksibel juga sih, seperti itu. Menurut Mas, apakah menggunakan marketplace itu aman? Kalau menurut saya sih aman, tinggal gimana lagi dari pihak si marketplace-nya ya, dia itu mau menjaga sistemnya si para customer-nya atau memang dia hanya seperti itu aja, jadi dia tidak ada tanggung jawabnya sama sekali. Lalu ada nggak sih kerugian di marketplace itu sendiri? Kalau menurut saya sih mungkin kalau kerugiannya itu balik lagi ke si para penjualnya ya, karena kan mungkin ada beberapa yang dari si owner marketplace-nya atau dari servernya itu yang dimana dia mengeluarkan beberapa promo gitu, jadi si penjualnya ini dia ada beberapa yang terlibat oleh potongan-potongan harga gitu, seperti kayak contohnya potongan diskon atau gratis ongkir segala macam gitu sih. Lalu produk apa aja sih yang bisa dijual di marketplace, Mas? Oke, kalau produk-produk yang ada di marketplace itu yang sering saya lihat itu hampir di kebutuhan hidup ya sehari-hari. Contohnya kayak dari bahan makanan atau bahan kebutuhan sehari-hari, olahraga, terus pakaian, sampai kosmetik segala macam pun ada di sana. Jadi banyak ya Mas ya? Lengkap banget di marketplace. Biasanya daya tarik seperti apa sih yang diberikan oleh marketplace itu sendiri? Kalau untuk daya tarik dari si marketplace kepada para penggunanya itu sepertinya kayaknya banyak ya, kayak salah satunya kan ada beberapa promo nih, terus juga ada kayak promo-promo flash sale yang dimana dari harga sekian menjadi harga yang cukup sangat murah sekali kan, yang dimana itu kan juga buat menghemat biaya juga kan, jadi para pembelinya juga kan justru lebih semangat juga untuk menggunakan marketplace tersebut gitu. Sebenarnya kalau misalkan untuk promo-promo itu kan itu kan yang sangat dinanti-nantikan sekali gitu oleh para pengguna, jadi kalau menurut saya tuh itu sangat menguntungkan sekali buat para si penjual dan buat para si penggunanya.
biasanya apa aja sih jenis marketplace yang biasa digunakan masyarakat? Oke, sebenarnya kalau marketplace tersendiri itu banyak juga ya yang ada di Indonesia, yang dimana kan sekarang ini yang lagi booming itu kayak ada Tokopedia, terus ada Shopee, terus ada Lazada, dan banyak macamnya lagi sih. Makasih ya Mas buat waktunya. Oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ramadhani, mahasiswa STMIK Pranata Indonesia. Di sini saya ingin mewawancarai tentang marketplace. Sebelumnya, Mbak ya, perkenalkan terlebih dahulu. Ya, nama saya Hana. Untuk kesibukannya saya bekerja sebagai admin online shop. Mbaknya, yang Mbak ketahui tentang marketplace itu apa? Untuk marketplace sendiri itu adalah transaksi jual beli secara online. Seberapa sering Mbaknya melakukan transaksi melalui marketplace? Untuk seringnya yaitu hampir sih ya, sering karena marketplace itu dapat mempermudahkan kita untuk membeli secara online. Ya. Peristiwa apa yang Mbak pernah alami tentang keburukannya? Biasanya peristiwa buruknya itu kayak barang itu nggak sesuai dengan ekspektasi saya sendiri untuk pemesanannya tersebut. Barang dan yang ada beda ya, gambar dan barang tersebut. Untuk barangnya itu kayak baju, celana, dan lain-lain. Keuntungannya menurut Mbak belanja di marketplace itu apa? Untuk keuntungannya tuh banyak ya, kita dapat mempermudah untuk mencari barang-barang, terus juga transaksinya lebih mudah, dan masih banyak lain. Sekian, terima kasih untuk Mbaknya yang sudah meluangkan waktunya diwawancarai. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ramadhani dari STMIK Pranata Indonesia. Saya ingin mewawancarai tentang marketplace. Sebelumnya, Mbaknya boleh menggunakan terlebih dahulu. Saya Meta dari mahasiswi ekonomi. Pertanyaan pertama, saya ingin tanyakan apa yang Mbak ketahui tentang marketplace? Marketplace itu jual beli online kan? Iya. Seberapa sering Mbaknya belanja di online? Sering banget sih, karena kan lebih mudah juga, terus banyak pilihannya, yang nggak ada itu jadi ada. Biasanya Mbak beli barang apa saja di marketplace? Banyak ya, banyak baju, terus skincare, make up, buku, pulsa juga bisa kan, karena terjangkau juga. Pengalaman buruk apa Mbak yang pernah alami? Pengalaman buruk sih mungkin kayak pesannya apa, datangnya apa sih, kayak nggak sesuai aja. Keuntungan dan kelebihan dari marketplace itu yang Mbak ketahui apa? Keuntungannya dapat potongan harga lebih banyak juga, terus kadang juga dapat gratis ongkirnya juga kan, terus kadang juga harganya lebih murah aja. Terima kasih atas waktunya sudah mau diwawancarai oleh saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I got your number, won't you pick up the phone?